Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan proposal kelayakan usaha sale pisang crispy by Jajananku yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Poppy Yoga Dewi dari program studi S1 Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Sale pisang merupakan makanan hasil olahan dari buah pisang yang dipipihkan kemudian dijemur. Tujuan penjemuran adalah untuk mengurangi kadar air buah pisang sehingga sale pisang lebih tahan lama daya simpannya. Sale pisang ini bisa langsung dimakan atau digoreng dengan tepung terlebih dahulu. Sale pisang by Jajananku memiliki bentuk yang panjang, pipi, dan lebar serta memiliki rasanya yang manis dan renyah. Aspek pemasaran. Target konsumen yaitu masyarakat sekitar dan wisatawan. Situasi persaingan, peluang usaha sale pisang cukup besar karena di lingkungan sekitar belum adanya produk sale pisang crispy ini. Ukuran dan tren pasar, ukuran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tren yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Strategi pasar, memberikan diskon apabila pembelian banyak dan menginovasi produk secara berkala. Penetapan harga, harga ditentukan berdasarkan biaya produksi serta keadaan pasar sehingga kemungkinan mendapatkan laba yang cukup. Keuntungan perusahaan ke depannya, analisis usaha, target pemasaran saat ini hanya 20 bungkus per minggunya dengan harga jual Rp10.000 per bungkus. Dalam satu minggu mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp120.000. Maka, dalam satu bulan perusahaan bisa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.600.000. Apabila ada yang bekerja sama dengan perusahaan Jajananku ini, maka produksi produk dan pemasaran sale pisang crispy akan ditingkatkan serta diperluas, sehingga laba yang diperoleh semakin besar nantinya. Kemudian umur usaha di masa depan. Umur usaha sale pisang crispy ini dapat bertahan cukup lama karena produk ini digemari oleh semua kalangan, ditambah dengan harga yang terjangkau sehingga baik dari kalangan bawah hingga ke atas pun dapat memperoleh produk sale pisang ini dengan mudah. Dengan memodernkan produk secara berkala dan memperluas pemasaran, maka usaha ini akan berjalan dan berkembang pesat serta mendapat keuntungan yang menjanjikan. Faktor teknis dan teknologi. Faktor teknis, lokasi usaha perusahaan ini masih tergolong industri rumahan sehingga proses produksi masih dilakukan di rumah. Skala produksi atau luas produksi mengikuti permintaan pasar ataupun target pasar. Proses produksi yaitu penjemuran, penggorengan, dan pengemasan. Teknologi, pemilihan alat. Peralatan yang digunakan saat ini masih sederhana. Proses penjemuran masih memanfaatkan sinar matahari. Namun, dengan berkembangnya usaha ini memungkinkan untuk adanya alat oven sehingga proses penjemuran atau pengeringan sale pisang tidak bergantung dengan cahaya sinar matahari. Pemasaran dilakukan melalui promosi media sosial, kemudian dari mulut ke mulut dan juga sistem titip di market sekitar. Lingkungan pasar, sasaran pasar, produk sale pisang crispy masih sulit dijumpai di lingkungan sekitar, sehingga peluang usaha ini cukup besar dan pesaing yang masih sedikit. Sasaran pasar untuk sale pisang ini adalah semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa serta dari kalangan bawah hingga ke atas. Lingkungan pasar yang potensial, yaitu tidak jauh dari penyedia bahan baku, pemasaran di tempat yang banyak dikunjungi masyarakat ataupun wisatawan, jalur transportasi ke lokasi industri mudah. Yang selanjutnya yaitu persaingan dengan kompetitor. Agar dapat bersaing dengan kompetitor di masa mendatang, maka perlu adanya memodifikasi produk,
memodifikasi kemasan, memberi promo-promo menarik kepada pelanggan, kemudian memberi diskon dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu dampak faktor lingkungan terhadap usaha. Yang pertama, meningkatnya nilai jual pisang itu sendiri, kemudian penganekaragaman olahan pisang, dan juga meningkatnya nilai ekonomi masyarakat sekitar, serta dapat memodernisasi produk olahan pisang. Faktor legal yang akan diterapkan perusahaan nantinya tentu saja yaitu memiliki izin edar PIRT dari Dinas Kesehatan, kemudian tidak menuntut kemungkinan untuk mendapatkan izin edar dari BPOM, kemudian izin tempat usaha dan izin usaha perdagangan serta NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.